Ketujuh jenderal itu antek-antek imperialis CIA yang punya rencana jahat akan mengadakan kup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi, presiden seumur hidup, Bung Karno. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana keblinger itu. Rencana tidak benar itu. Siap. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Peltu Bukijan. Pasukan yang harus menculik Ajen Suprapto. Letakkan senjata. Saya nanti. Sasaran Ajen S. Parman oleh Permas Tatar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Sarja Tarjok. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Sarma Surono. Siap. Ada pertanyaan? Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Halo sahabat semuanya, nonton video ini sampai habis ya, agar tidak salah paham. Dan sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. PKI, pada 30 September 1965, setidaknya 7 pahlawan revolusi diculik dan dibunuh dengan cara yang keji. Ketujuh pahlawan revolusi tersebut diantaranya Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswodiharjo, dan Letutier Andreas Tendean. Para pahlawan ini difitnah akan melakukan makar terhadap Presiden pertama RI Soekarno melalui Dewan Jenderal. PKI melakukan penjemputan paksa kepada 7 pahlawan revolusi tersebut dan membawa semuanya ke lubang buaya. Di lubang buaya itulah mereka disiksa hingga tewas dan jasadnya dimasukkan ke dalam sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazah baru ditemukan pada 4 Oktober 1965, di sumur tua dengan kedalaman sekitar 12 meter setelah dilakukan pencarian oleh Satuan Resimen para anggota Komando Angkatan Darat, RKAD, di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Korban penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh PKI dalam gerakan 30 September, merupakan 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI AD. Berikut kronologi kejadian yang menimpa para pahlawan revolusi tersebut saat G30S PKI dilancarkan, seperti dikutip pikiranrakyat-depok.com, dari RRI. Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani terbunuh oleh senapan PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari di kediamannya, di Menteng, Jakarta Pusat. Silakan Jenderal, jalan. Sosok jenderal yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah ini, meninggal pada usia ke-43 tahun. Menurut keterangan seorang pemandu Museum Jenderal Ahmad Yani, Sersan Mayor Wawan Sutrisno, pasukan PKI masuk ke rumah Jenderal Ahmad Yani lewat pintu belakang. Mereka lantas mengepung rumahnya dan membunuh sang jenderal. Maijen R. Suprapto. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Maijen R. Suprapto baru saja pulang dari dokter gigi usai mencabut giginya. Pada malam penculikan, ia tidak bisa tidur karena merasa tidak nyaman dengan giginya. Suprapto pun memutuskan untuk menyelesaikan lukisan yang awalnya akan diserahkan ke Museum Perjuangan di Yogyakarta.
Akan tetapi, keesokan harinya, pada 1 Oktober 1965, sekira pukul 4.30 WIB, pasukan penculik mendatangi rumahnya dengan mengaku sebagai Cakrawirawa yang hendak membawanya. Hendak membawanya bertemu Presiden Soekarno. Tanpa rasa curiga, Suprapto menuruti perintah rombongan tersebut dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya dibawa ke lubang buaya untuk disiksa dan dibunuh. Maijen MT Haryono. Maijen MT Haryono beberapa kali ditembaki peluru oleh rombongan penculik di kediamannya, saat mencoba melakukan perlawanan. Maijen MT Haryono. Maijen MT Haryono beberapa kali ditembaki peluru oleh rombongan penculik di kediamannya, saat mencoba melakukan perlawanan. Haryono pun ambruk dan diseret naik ke atas truk rombongan penculik. Ia diduga sudah dalam keadaan tidak bernyawa ketika dibawa ke lubang buaya. Maijen S. Parman. Maijen S. Parman diculik pada sekira pukul 4 WIB, ia terkecoh dengan penampilan rombongan penculik yang mengenakan seragam Cakrawirawa. Berbeda dengan para jenderal sebelumnya, penculikan di rumah Parman berjalan sangat lancar karena tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh perwira tersebut. Brigjen D. Panjaitan. Diculik pada 1 Oktober 1965 waktu subuh, Brigjen D. Panjaitan mengira bahwa pasukan yang mengepung rumahnya tersebut ditugaskan untuk menjemput dirinya agar bertemu Soekarno. Panjaitan pun bersiap dengan rapi dan resmi, lengkap dengan topi layaknya akan menghadiri sebuah upacara. Namun, tak lama berselang, pasukan tersebut menembaki barang-barang di rumah Panjaitan. Sang jenderal yang saat itu berada di lantai 2, mencegah para penjaga rumahnya untuk melakukan perlawanan, dan memilih turun dan menemui pasukan tersebut sendiri. Sempat melakukan perlawanan, jenderal asal Tapanuli tersebut ditembak di halaman rumahnya dan langsung dibawa pergi. Brigjen Sutoyo Siswodiharjo. Seperti penculikan jenderal sebelumnya, kediaman Sutoyo didatangi oleh rombongan penculik pada 1 Oktober 1965 pagi. Rombongan tersebut melarang siapapun untuk melintasi jalan di sekitar rumah sang jenderal. Pasukan juga membuat Hansip yang saat itu tengah berjaga tidak berdaya. Berdalih ditugasi untuk membawa Sutoyo bertemu Soekarno, sang jenderal akhirnya diangkut ke truk dengan keadaan tangan terikat dan mata tertutup. Sang jenderal kemudian ditembak di sebuah rumah dekat lubang buaya pada sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Letu Pierre Andreas Tendean. Tendean sebenarnya bukanlah salah satu target penculikan, namun pada 1 Oktober 1965. Ia tengah berada di rumah Jenderal Lahan Nasution, yang merupakan target sebenarnya. Tendean yang saat itu ditanya oleh pasukan penculik yang sedang mencari Jenderal Lahan Nasution, mengakui dirinya sebagai sang jenderal. Tendean pun dibawa dan terbunuh di lubang buaya oleh pasukan penculik, sementara Nasution berhasil selamat dari peristiwa penculikan ini. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe, nonton juga video kami lainnya di channel ini ya.